Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di kesempatan kajian ini saya akan coba mengkaji terkait dengan menggapai istiqomah dengan Ramadan. Ya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya adalah ya terkait dengan amaliyah yang ada di dalam bulan Ramadan. Ya, mulai dari puasanya, sedekahnya, kemudian sholat tarawihnya, ya, baca Qur'annya, dan semua daripada aktivitas yang ada, dapatkah untuk mengantarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah, ya. Nah, sehingga akan coba kita kaji ini menggapai istiqomah dengan Ramadan. Di sini saya menyebutkan ada 5 hal, ya, 5 poin, yang diantaranya beberapa poin saya ambil dari satu kitab yang ditulis oleh Syekh Riyad, ya, bin Abdurrahman Al-Hukail, ya, dalam satu kitab beliau yaitu Kaifa Astaqim Al-Jawabu Al-Mubin fi Ahmiyatil Istiqomati ala Din, ya. Nah, di mana di sini saya menyebutkan ada 5, ya, kiat atau cara untuk menggapai istiqomah dengan Ramadan kita. Yang pertama adalah memaksimalkan ibadah, ya. Jadi dengan kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini dengan motivasi yang cukup banyak dari Allah dan Rasulnya, ya, pahala-pahala yang akan kita dapatkan, dan ketika itu dengan benar kita menjalankan, maka sebagai latihan bagi kita untuk nanti beramal setelah kita keluar dari Ramadan, ya. Nah, jadi kita akan mendapati cukup begitu banyak kan ibadah-ibadah di dalamnya, ya, dan semua diberikan motivasi, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Baik itu dengan puasanya itu sendiri, kemudian dengan sholat malamnya, dengan sedekahnya, dengan umrohnya, dan berbagai macam, ya, amalan ibadah yang lain. Nah, untuk terkait dengan poin yang pertama ini ada 2 hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, ya, hadirkan kesadaran hati, ya, ketika kita beramal itu, ya. Jadi hadirkan kesadaran hati kita hadirkan. Ya, artinya adalah bagaimana kita untuk membangun keikhlasan, ya. Artinya bukan paksaan, bukan karena faktor-faktor dunia kita melakukan ibadah-ibadah yang ada itu, ya. Karena yang menjadikan lemahnya ibadah seseorang itu karena adanya unsur-unsur perkara duniawi. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-11, ya. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada sebagian manusia yang mereka beribadah kepada Allah itu di tepi. Di tepi itu adalah satu ibadah yang tidak kuat, yang tidak kokoh. Ya, dengan berprinsipnya apa? Ketika dia dalam ibadahnya itu mendapatkan perkara dunia, dia akan semakin mantap, dia akan semakin kuat. Tapi ketika mendapatkan ujian, maka dia tidak kuat. Nah, berarti hanya untuk mendapatkan perkara duniawi. Ya, maka inilah menjadikan seorang tidak istiqomah, gitu. Ya. Kemudian juga apa? Ya, untuk kita mengetahui akan adanya satu keutamaan di ibadah yang kita lakukan itu. Ya, jadi kita akan memuliakan, kita akan menjaga, kita akan mengagungkan. Itu kan kalau kita tahu, ya, kimah atau bobot kelebihan sesuatu gitu, ya. Ya, jadi contoh kayak mungkin kita punya jam tangan gitu. Oh ya, mungkin kita punya jam tangan ini dikasih orang hadiah gitu kan.
ya. Dan kita tidak tahu harganya, mungkin kita anggap ya harga ya 300 atau 200 ribu begitu kan, ya. Ternyata ketika yang memberi hadiah itu bertanya sekian berapa lama kemudian ketemu, ya, bagaimana ya Pak jamnya gitu ya, alhamdulillah ini. Tapi ternyata qadarullah jamnya hilang. Wah, orang yang punya mengatakan, loh kok bisa hilang? Iya gitu, ya. Yang ternyata yang memberi hadiah itu mengatakan bahwa itu jam mahal, harganya 5 juta. Wah, dia mengatakan, oh saya kalau tahu itu jam harga 5 juta saya jaga benar gitu kan. Nah, kenapa dia tidak menjaga? Karena dia menganggap bahwa itu satu yang murah, ya, itu satu yang sepele, ya. Maka kalau kita mengagungkan, ya, tahu akan bobot ibadah pahala yang akan kita dapatkan, maka itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi kita, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memaksimalkan ibadah. Memaksimalkan ibadah itu bahwa ibadah dengan proses, ya. Jadi proses yang untuk kita lakukan dengan ibadah kita itu apa? Yang pertama, ibadah itu perlu untuk dipaksakan. Karena memang amal soleh itu perlu kita paksakan kalau kita belum sadar dengan sendirinya, ya. Yang karenanya Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi pun mengatakan begitu dalam kitabnya Minhajul Muslim. Beliau mengatakan innan nafsa miyalatun anil kasri minal khairat. Sesungguhnya jiwa kita ini adalah cenderung malas dari beramal kebaikan, ya, cenderung malas. Maka untuk dipaksakan, maka setelah kita memaksakan akan lahir, ya, kebiasaan dengan amalan ibadah itu. Ketika sudah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi kenikmatan kita untuk mengerjakan ibadah itu. Setelah menjadi kenikmatan, maka akan menjadi kebutuhan. Masya Allah. Jadi sehingga kita akan merasa ada yang hilang ketika kita tidak mengerjakan suatu ibadah tertentu yang sudah kita lazimi, ya. Ada sesuatu yang hilang pada diri kita. Kita terbiasa mengerjakan sholat duha, ternyata kita tidak sholat duha. Itu seperti ada yang hilang pada diri kita. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menggapai istiqomah dengan Ramadan. Yang kedua adalah memperbanyak taubat dan istighfar, ya, memperbanyak taubat dan istighfar, ya. Karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ya, apa kaitannya hal ini dengan Ramadan kita? Tentunya sangat berkaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diantaranya apa? Orang-orang yang istighfarnya, taubatnya itu akan diterima oleh Allah dan doanya akan dikabulkan oleh Allah. Itu siapa? Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17 Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka adalah orang-orang yang mengangkat tangannya, orang-orang yang beristighfar kepada Allah bil ashar, pada waktu-waktu sahur, ya. Dan ketika kita puasa ini, ketika kita Ramadan ini, tentunya apa? Di waktu-waktu sahur kita bangun, pada waktu itulah kesempatan kita untuk beristighfar kepada Allah. Pada waktu itulah kesempatan kita untuk, ya, kita memohon ampun kepada Allah, kita untuk meminta agar dikabulkan hajat-hajat kita, keperluan kita, keinginan kita, ya. Nah, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ya. Karena apa? Seorang yang lisannya selalu basah dengan istighfar kepada Allah, dengan bertobat kepada Allah, yang itu dilakukan oleh Rasulullah saja apa? Minimal sehari semalam 100 kali oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'a marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, ya. 100 bertobatlah kalian kepada Allah karena sungguh aku bertobat beristighfar kepada Allah, kata Rasulullah, setiap hari itu 100 kali. Masya Allah, itu Rasulullah yang dosanya yang telah lalu dan akan datang diampuni oleh Allah, istighfarnya sehari itu minimal 100 kali, apalagi kita. Ya, sehingga kalaulah lisan kita selalu terjaga dengan zikir, beristighfar kepada Allah, maka tangan kita, mata kita, lisan kita, kaki kita malu untuk berbuat maksiat kepada Allah, ya. Karena hanya saja yang menjadikan seorang lemah untuk beribadah, menjadikan tidak istiqomah karena kemaksiatan yang dilakukan. Maka ketika pada dirinya terpenuhi ketaatan kepada Allah, maka ini yang akan menjadi asbab untuk seorang itu bisa istiqomah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, menggapai istiqomah dengan Ramadan, yaitu apa? Tetap untuk bermajelis ilmu. Ya, kita harus jaga majelis ilmu. Ya, ketika di bulan Ramadan begitu banyak majelis ilmu, kadang dilakukan sebelum berbuka,
nanti sebelum sholat tarawih ada majelis ilmu, kemudian sebelum subuh subuh, sholat subuh ada majelis ilmu, ya, dan seterusnya itu, ya, begitu banyak, ya. Nah, nanti bagaimana ini kita lanjutkan kembali setelah Ramadan, ya, dan kaum muslimin rahimakumullah, apa hubungannya dengan Ramadan kita, majelis ilmu ini, ya, karena apa? Inti kita bermajelis ilmu itu untuk melahirkan rasa takut kita kepada Allah. Ya, kita mendapati firman Allah di dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Allah mengatakan, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang ada, yang paling takut kepada Allah hanya saja mereka adalah para ulama. Ya. Dan kita mendapati apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau mengatakan, aslul ilmi ghasyatullah. Pangkal ilmu, dasaran ilmu adalah untuk melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut itu, ya, tujuan diantaranya dengan adanya puasa, yaitu apa? Menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Fungsi atau tujuan kita berpuasa, menjalankan Ramadan dengan amaliyah di dalamnya untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan apa diantaranya pengertian takwa? Disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, diantaranya takwa itu adalah apa? Al-khawfu bil jalil, di mana ketika kita takut dengan al-jalil, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dapat kita dapatkan dengan proses kita bermajelis ilmu. Nah, ini yang ketiga, tetap untuk bermajelis ilmu. Kemudian yang keempat, menyempurnakan dengan amalan sunnah. Ya, Masya Allah, pelajarannya yang kita ambil dari Ramadan kita untuk menggapai keistiqomahan, ya, bahwa di mana, ya, di Ramadan kita yang wajib itu kan cuma apa, ya? Sholat 5 waktu, kan, puasa Ramadannya, ya, mungkin nanti zakat fitrahnya. Yang lainnya apa? Sunnah. Sholat malam kita sunnah, ya, baca Quran kita sunnah, ya, kemudian sedekah kita sunnah, ya. Maka ketika nanti kita di luar Ramadan pun bisa menjaga ini, maka Masya Allah. Dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, dan Allah berfirman dalam hadis kursinya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yataqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah ketika ada hambaku yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan yang sunnah, sampai aku mencintainya. Karena apa? Kalau aku mencintainya, kata Allah, maka penglihatannya itu adalah penglihatanku, pendengarannya itu adalah pendengaranku, tangannya yang dia gerakkan itu adalah arahanku, dan kakinya juga adalah seperti itu. Masya Allah, kita akan dibimbing setiap gerak-gerik kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu niscaya kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah, ya. Adapun kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, menggapai istiqomah, ya, dengan Ramadan adalah apa? Perbanyaklah untuk berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, ya. Dan pelajarannya apa dengan Ramadan kita? Kita diperbanyak untuk berdoa, kan, di bulan Ramadan. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan apa? Salah satu dakwatin la turaddu. Ada 3 doa orang yang tidak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya apa? As-shaim hatta yuftir. Doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Ya, bahkan Rasulullah di dalam riwayat yang lain pun mengatakan apa? Ya, inna lishaim inda fitrihi dakwatun la turaddu. Sungguhnya bagi orang yang berpuasa pada waktu ketika dia hendak berbuka, atau pada waktu ketika dia sedang berbuka, di situ adanya waktu-waktu untuk berdoa yang doanya itu tidak akan mungkin ditolak oleh Allah. Masya Allah. Yang kita bisa berdoa kepada Allah dengan doa keistiqomahan, yaitu apa? Ya min qalbal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya min syarrifal qulub, syarrif qalbi ala ta'atik. Ya, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Atau doa yang diajarkan kepada apa? Diajarkan, ya, oleh sahabat, ya, Hasan bin Ali kepada kita. Beliau mengajarkan doa dengan doa istiqomah, yaitu apa? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, maka berikanlah keistiqomahan kepada kami. Yang karenanya kaum muslimin, maka mudah-mudahan kita di dalam menjalankan ibadah ini, menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini, Allah mudahkan kita untuk istiqomah di atas jalannya,
yang sehingganya kita selalu dalam amal kebaikan, dan di salah satu amal kebaikan itu ketika Allah menjemput kita, maka niscaya kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah, karena pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah mengatakan innamal a'malu bi khawatimiyah, sungguhnya amal itu yang akan dilihat adalah di penghujungnya. Yang mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita siap, yang karena kita tidak tahu pada kondisi apa, di mana, pada waktu kapan Allah Subhanahu wa taala akan menjemput nyawa kita. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambil aqtar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.